Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaniar, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengeluaran konsumsi agregat dalam ruang lingkup ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kegiatan mengonsumsi untuk mencari maslahah dari apa yang dikonsumsi dengan cara mengonsumsi sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Dari pendapatannya, sisa pendapatannya untuk beramal diantaranya zakat, infak, dan sedekah. Adapun dalam ekonomi konvensional, kegiatan konsumsi adalah untuk mendapatkan kepuasan dari apa yang dikonsumsi. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda-benda yang halal yang disediakan Allah. 5. Prinsip moralitas. Moralitas yang dikandung dalam Islam tidak semata-mata memenuhi kebutuhan. Harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun, atau sekedar dihitung-hitung, tetapi digunakan sebagai kemaslahatan sendiri serta sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsumsi agregat secara umum adalah seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk barang dan jasa dalam satu perekonomian dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga, tingkat suku bunga, kekayaan rumah tangga, dan harapan-harapan di masa yang akan datang. Hubungan konsumsi agregat dalam ruang lingkup Islam secara makro Islam terdapat dua karakteristik yang berbeda. Pertama, muzaki adalah golongan pembayar zakat. Yang kedua, mustahik adalah golongan penerima zakat. Ada dua, mustahik fakir dan mustahik miskin. Adapun final spendingnya, Z, total konsumsi muzaki. Z, zakat pendapat. IN, infak. SH, sama dengan sodako. WF, wak. Mustakin miskin, final spendingnya Y ditambah Z, karena Y pendapatan, Z zakat yang diterimanya. Mustahik fakir, final spendingnya Z, zakat yang diterimanya. Zakat diterima. Hubungan konsumsi agregat suatu perekonomian negara, muzaki memberi zakat kepada mustakin, akan mempengaruhi jumlah yang dikonsumsi oleh mustahik, sehingga daya belinya meningkat, menjadikan permintaan meningkat barang dan jasa. Dari meningkatnya jumlah permintaan dalam suatu tersebut akan berdampak terhadap perekonomian itu sendiri, diantaranya pengangguran dan inflasi, pendapatan nasional, dan neraca pembayaran. Dari sisi perusahaan, meningkatnya jumlah permintaan barang dan jasa akan menambah produk yang diproduksi, maka memerlukan tenaga kerja lebih, maka mengurangi pengangguran. Namun di sisi harga, meningkatnya jumlah permintaan barang dan jasa akan berdampak terhadap naiknya harga-harga barang dan jasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan nasional adalah konsumsi agregat. Pendapatan nasional adalah nilai barang dalam jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh suatu perekonomian negara dalam satu tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.